Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para konco sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah malam ini kita semua bisa hadir berkumpul untuk satu tujuan, nggih niku mencari ilmu, dengan satu tujuan untuk berkumpul dengan orang-orang yang solih. Semoga harapan kita agar kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat istijab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya kita semua diberikan syafaat oleh Al-Quran sejak di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pas buka niki maca tentang az-zikru al-jahriyu, zikir dengan lantang. Jadi zikir tapi banter, zikir jahri. Jadi ada orang-orang itu yang menyatakan bahwa zikir itu tidak boleh keras-keras. Zikir itu ya kudu pelan-pelan, wong zikir kok banter. Zikir niku lah artinya kan zikir itu ingat kok banter ya. Zikir itu ada yang mengatakan tidak boleh. Memang dia bersandar juga pada satu ayat, tetapi itu tidak sepenuhnya harus seperti itu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang memang memperbolehkan kita itu berzikir dengan keras, karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Ini sebelum kita bahas ini, banyak sekali manfaatnya ngeten, termasuk pujian sebelum sholat, zikir setelah sholat itu dulu marak sekali. Sekarang hanya beberapa musola, beberapa masjid yang masih ada. Bahkan kadang-kadang lek wis suarane gak enak meneh gak oleh pujian, akhirnya malah gak sembahyang pisan wonge tambahan. Nah, seperti itu sebenarnya kita buat yang bijaksana bagaimana sebaiknya. Jadi ngeten, dulu itu sudah salah satu cara pendidikan orang-orang dahulu untuk memasukkan pendidikan tauhid ke dalam kepada anak-anak, pendidikan tentang fikih kepada anak-anak, memasukkan tentang hadis kepada anak-anak, itu dengan melalui pujian-pujian. Kalau di Arab sana, karena orang itu suka dengan nazom, itu kalimat bahasa-bahasa yang kalam yang kayak kalam berita itu dirubah menjadi nazom, dirubah menjadi lagu. Itu untuk mempermudah dihafalkan, dan orang itu suka mendengarkan nada-nada seperti itu. Nah, itu cara pendidikan sejak dahulu. Terus kemudian di Indonesia itu menjadi pujian-pujian. Akhirnya banyak di antara kita itu hafal sifat-sifat yang 20. Itu kapan kita menghafalkan? Kalau tidak melalui pujian gitu. Kita hafal nama-nama Nabi melalui pujian. Kita hafal Asmaul Husna melalui pujian. Nah, itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Dan itu selain memasukkan pendidikan yang penting, itu juga menunggu hadirnya jamaah. Mek kadang-kadang ya wis diinteni sampai muter kasete sampai bolak-balik pancet sing teko pengasiji paham enggak. Nggih, itu juga memang ya wis apa jenenge, ya wis encen wonge rada rapatek krungu ngono paling ya. Ya krungu tapi kadung salat di omah atau begitu. Pun jadi begitu. Itu manfaatnya kenapa kita itu juga perlu membanterkan di dalam berzikir. Ditambah lagi, ketika kita itu ayat kursi, kira-kira kita itu pernah berusaha menghafalkan ayat kursi nomor kan? Tidak pernah kan? Kita hafal karena wiritan ya. Kita hafal kulhu, falak, annas karena tahlilan ya. Jadi apal lillahi ma fis samawati wa fil ardh niku pas
tahlilan. Nah itu sehingga zikir dengan keras itu selain memang tujuannya fungsinya pendidikan, juga fungsinya lagi agar orang itu secara tidak terasa akhirnya mereka itu hafal dengan zikir-zikir yang penting. Zikir-zikir yang penting yang diajarkan Nabi itu kalau tanpa diucapkan dengan keras maka jarang orang itu bisa hafal. Nih, makanya niku manfaat pentingnya. Terus bagaimana hubungannya zikir yang keras ini dengan atau dalilnya mana sehingga memperbolehkan orang itu berzikir dengan lantang. Lantang ya. Lek keras itu pukulan, tapi lek lantang itu suara. Suaranya keras, biru suaranya lantang. Lek pukulannya keras, lek suaranya lantang. Qala Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan cara berdiri, dengan cara duduk, bahkan dengan cara tertidur. Artinya boleh zikir itu dengan berbagai cara. Jadi mbek ngadeg ya oleh, mbek lungguh ya oleh, mbek lete-lete ya oleh, pokoknya zikir itu dengan berbagai cara kita diperbolehkan. Terus Allah juga berfirman wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, itu semua Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Terus ayatnya lagi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ya. Kalau amal itu amalan solihah, kalau perbuatan itu yang bagus, yang berkualitas. Kalau zikir yang banyak. Jadi ada hitungannya bukan kualitas tapi kuantitas. Jadi zikir itu gak harus, makanya ulama ada yang mengatakan zikir itu enggak artinya enggak apa-apa. Karena apa? Bahasanya di sini zikron katsira, yang penting ku akeh, bukan kualitas. Tapi kalau amalan sholihah, kalau amal yang berkualitas, yang baik. Tapi kalau zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asilan, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya malaikat yang mereka itu berputar-putar di jalan-jalan. Malaikat itu keleleran dalan-dalan. Ngapain? Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum. Kalau kemudian mereka itu menemukan satu kelompok yang mereka itu berzikir kepada Allah, maka para malaikat itu langsung mendekat, langsung ngomong pada orang-orang. Mek saking gak krungu ya. Krungu malaikat ngomong. Oke. Halummu ila hajatikum, wis kan njaluk. Kamu butuh apa njaluk. Itu ya. Segera disuruh meminta. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda lagi, fayahifunahum bi ajnihatim ila sama'id dunya. Kemudian mereka mengepakkan sayapnya menuju ke langit dunia. Kemudian Kanjeng Nabi meneruskan sabdanya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Kemudian malaikat ini lapor kepada Tuhannya dan kepada Allah, dan Allah itu sudah tahu napa jenenge ben genah napa jenenge tugas-tugasnya itu. Apa yang dikatakan oleh hambaku wahai malaikat? Yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Apa yang dikatakan hamba-hambaku? Mereka bertasbih kepadamu,
mereka membaca takbir, mereka mengagungkanmu, mereka memujimu. Itu yang dikatakan oleh hamba-hambamu. Terus kemudian Allah bertanya pada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihat saya? Terus malaikat menjawab, fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Demi Allah mereka itu tidak pernah melihat jenengan. Nah, terus Allah tanya pada malaikat, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka itu melihat saya? Terus malaikat menjawab, seandainya mereka melihat panjenengan, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktaru laka tasbihan. Seandainya mereka melihat jenengan, pasti mereka ibadahnya lebih kuat, mereka lebih memujimu dengan lebih sangat, bertasbih kepadamu dengan lebih banyak. Mesti begitu seandainya tahu. Terus ngapain? Apa yang diminta oleh mereka? Yas'alunakal jannah, mereka minta surga. Terus apakah mereka pernah melihat surga? La wallahi, tidak pernah, mereka tidak pernah melihat surga. Terus bagaimana seandainya mereka itu melihatnya? Wah, tentu mereka akan lebih banget pinginnya. Surga itu seandainya mereka tahu, mesti pengen lebih pengen daripada biasanya. Soalnya surga itu kenikmatan total. Jadi surga itu kenikmatan total. Neraka susah total. Susah total. Dino swarga iku gak ono gak enake blas. Lek neraka gak ono enake blas, titik gak ono. Lek swarga gak ono gak enake blas meskipun titik. Bahkan cemburu iki elek apa apik. Cemburu gak enak ya. Nah, itu gak ono nek swarga niku. Gak ono nek swarga niku. Jadi diambil. Bahkan bau ndak enak ndak ono. Ndak ada jeding yang repot itu, ono jeding. Tinggal di kono langsung goleki jeding, ya lek nang masjid langsung goleki jeding. Nek swarga gak usah goleki jeding karena ndak butuh. Karena ndak ada kotor, karena buang air itu kotor. Maka ndak boleh, ndak ada. Ndak ada buang air, ndak ada napa jenenge, ndak ada. Wis pokoke ndak ono kotoran. Ndak ada kenyang, ndak ada lapar tapi ndak ada makan ndak enak. Jadi mangan niku mesti enak, tapi gak tahu luwe. Lek dikene lek mangan enak boleh luwe ku gak enak, luwe ku elek. Mangkane di swarga gak ono luwe. Nah, kewareken niku gak enak, ning swarga gak ono kewareken. Nah, jadi pokoke nikmat total. Lek di neraka nggih pokoke gak enak total. Nggih gak enak total. Jadi ngombe ngelak, wis ngelake mesti ngelak. Masih diombeni panggah ngelak. Karena yang diminum itu lek gak timah, panas, ya wis nanah, wis pokoke lapar meskipun mangan opo ae gak akan kenyang. Di sing dipangan sing ono ya mek pohon berduri. Wis pokoke gak ono enake blas. Itu neraka. Nah, kita itu mek krungu kabare tok wis pengin. Nggih, ono sing gak pengin mlebu swarga. Apa maneh sing apa jenenge pengen rabi loro gak keturutan ngono iku. Nah, nggih. Wis aja kuwatir, kowe nek swarga oleh. Nggih. Nggih, pun niku. Jadi apa? Di surga itu nikmatnya total. Kalau di neraka ndak enaknya total. Wis itu. Maka seandainya kita itu tahu, mesti luweh pengen nanggene swarga. Nah, dan terus apa yang ditakutkan oleh hambaku? Dijawab oleh malaikat, mereka yang ditakutkan adalah masuk neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Enggak. Ya wallahi enggak pernah mereka melihat neraka. Terus bagaimana seandainya mereka melihatnya? Lau ra'auha kanu asyaddu minha firaran. Seandainya mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan lebih takut sekali, ketakutannya lebih nemen daripada saat ini. Terus kemudian Allah berfirman, fa'ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Wis, kalau begitu saya ampuni mereka semua. Saksikanlah para malaikat bahwa saya telah mengampuni mereka. Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan,
Yaqulu malakun minal malaikah. Kemudian malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum, ya Allah, jenengan iki mosok kok ngoten nih. Di situ itu ada orang yang orang itu bukan kelompok mereka. Mereka itu teko rono itu gak niat zikir. Wis pokoke mek teko rono mungkin mek polahe sungkan akhirnya nyang. Utawa ya ora maca apa-apa tekone telat teko wis telat mari tutuk ngene wis wayahe mangan. Wis mangan tok. Utawa teko golek pojokan terus turu. Itu ada yang seperti itu, ya Allah. Masa itu masuk dalam kelompok yang Kau ampuni? Nah, terus ternyata apa jawab Allah? Hum al-julasa'u la yashki bihim jalisahum. Nah, orang itu kalau sudah satu kelompok itu ya wis ndak ada bedanya, wis tak ngepodo. Ini cari Allah ngono iku. Wah iki kena dalil sing teko ngantuk. Ternyata ono dalil ora usah khawatir. Wis pokoke wis mlebu nok kelompok ngono iku wis dianggap kelompoknya. Hati-hati mlebu kelompok kleru. Mlebu kelompok tibake ono wah rame-rame apa tibake ono gropyokan. Katut. Nah, itu nggih. Nah, terus ditambah lagi hadis dari Abu Hurairah, inna ilai malaikatun sayyaratun wa fudalaun yaltamisuna majalisa dzikri fil ardi hum alqaum la yashki bihim jalisam. Itu tambahan dari Imam Bukhari. Lah, dari hadis ini tampak bahwa yang dicari oleh malaikat itu adalah kelompok-kelompok zikir. Wong zikir kelompok iki kira-kira meneng apa banter? Kira-kira zikire meneng-menengan, zikir duwe-duwe apa banter? Mesti banter. Nah, maka dari situ disimpulkan oleh ulama bahwa dari hadis ini bahwa zikir dengan cara yang lantang itu memang diperbolehkan. Karena hadis ini sahih. Nah, terus ada hadis lagi begini. Ya ayyuhan nas innallaha inna ilai saraya minal malaikati tahillu wa taqifu ala majalisi dzikri. Wahai manusia, Allah itu punya malaikat yang suka jalan-jalan. Nah, yes. Engko lek ana napa jenenge tempat majelis zikir dia itu langsung turun. Jadi mubeng-mubeng begitu ketok di pantauan satelit ketok ana wong zikir langsung parani. Nah, gitu. Terus farta'u fi riyadil jannah. Terus kemudian ayo mudun kita ada di situ ada napa taman-taman surga. Wa aina riyadil jannah, mana ada taman surga? Qala majalis dzikri. Nah, itu majelis zikir itu adalah taman-taman surga. Fardhu waruhu. Maka kalau ada taman surga itu yes melo nglumpuk-nglumpuk untuk zikir kepada Allah pun. Dan seterusnya Kanjeng Nabi juga pernah menyatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu pas lewat ada terus sahabat tanya, nopo taman surga niku Kanjeng Nabi? Taman surga itu khilafiz zikri, kelompok-kelompok zikir. Dan nah, dari situ para ulama menyatakan bahwa berzikir dengan cara yang lantang itu adalah memang dalilnya sahih, itu juga diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau zikirnya itu setelah sholat? Nah, setelah sholat kan juga sama zikir. Itu juga kelompok-kelompok zikir. Nah, itu yang berhubungan kali zikir. Pun selesai. Untuk pertanyaan. Bocok apa itu? Pertanyaan betul. Betul nggih? Alhamdulillah. Nggih. Nggih, kok saged nggih. Nggih. Ngeten gampangane mikir ngeten. Bayi niku mangan apa mboten? Hah? Mamun apa mboten kira-kira?
Ibuke simak nggih. Ibuke ngengek napa mboten? Ngengek nggih. Bayine mboten nggih. Lah, jadi ketika kita niku berpikir tentang alam, misalkan nggih, lek kita berpikir tentang alam dunia, alam kubur, wong lek wis dikubur ini kadang-kadang sik digaekno kopi, digaekno napa? Cawisan niku. Lah, kita tuh berpikirnya tuh sempit kaya alam ini kaya alam donya tok. Nah, padahal alam itu ketika sudah berpindah alam itu ya kebutuhannya beda meneh. Ketika bayi itu di rahim, itu dia para dokter juga bayi itu isok gede mesti harus kemasukan nutrisi. Lah mesti nih nutrisi itu masuk, berarti kan lek misalkan gampangane mangan, berarti kan harus ada yang di sampahnya kan harus keluar. Lah, kenapa kok tidak keluar? Sampai 9 bulan. Jadi kan coba 9 bulan gak ngising. Berarti alamnya itu beda. Emang enggak butuh. Berarti ada bisa seperti itu. Nah, sehingga ketika seorang jenazah lek wis nang ngene kuburan wis gak dadi mayit meneh. Mangane jenenge lek wong iki lek gurung dikubur, lek jenenge jenazah nggih. Mayite ndek ndi, mayite ndek ndi. Tapi wis ndek kuburan sik takok mayit mboten. Mboten. Mesti wis kuburane, di makamnya. Bapakmu nok ndi? Bapakmu nok sebelah ndi kok ndek kono. Berarti kan sudah ndak mayit itu. Nah, berarti sudah hidup lagi. Nah, wis urip meneh, urip dalam napa? Dalam alam barzah. Lah mereka wis sudah ndak sama kebutuhannya. Jadi nanti di akhirat itu ya bisa seperti itu. Gak ngengek, gak pipis. Bisa ya bisa. Wis alami beda ya. Tapi yang hidup itu ruh apa? Ruh dan jasad. Karena yang berkali-kali disampaikan dalam Al-Qur'an itu adalah di situ ada digambarkan ada sungai-sungai gitu. Ada beda. Berarti kan sungai berarti kan fisik. Nah, berarti juga fisik. Nah, terus bisa enggak? Bisa. Misalkan nanti berubah menjadi gas, tapi gasnya tetap wangi lek gasnya dek gini. Nggih. Ngoten. Nggih. Insyaallah ngoten. Nggih. Waduh. Akan tetapi saya takut dengan keluarga saya. Apakah yang harus saya lakukan? Okay. Sudah banyak cerita-cerita nggih. Sudah banyak cerita-cerita orang yang beragama Nasrani kemudian masuk Islam. Bahkan zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang sahabat itu yang akhirnya masuk Islam. Ibunya itu melarang, bahkan dia itu sangat cinta kepada ibunya. Terus ibunya bilang begini, "Nak, kalau kamu masuk Islam, saya akan bunuh diri. Saya kan tidak akan mau makan." Nah, gampangnya ngomong. Saya tidak akan makan, biar saya mati. Terus apa jawabnya? "Bu, tapi dia tetap halus ngomongnya, tetap bagus, tetap hormat pada orang tuanya. Bu, seandainya jenengan punya nyawa 100, saya tetap akan mempertahankan agama Islam ini." Nggih, artinya Mas yon jenengan berusaha mati terus urip meneh, mati urip meneh terus saya begitu tetap saya akan mempertahankan agama saya. Nggih, tapi tetap caranya dengan cara yang baik. Nah, yang terpenting ya, kalau memang sudah ada niatan itu berarti sudah dapat, insya Allah dapat hidayah. Nah, nanti ketakutan itu nanti insya Allah kalau memang kita itu memang benar-benar niat, kita omongkan yang baik dengan keluarga, yang kalau memang keluarga itu, semoga nanti keluarga itu
bisa memaklumi, karena hak di Indonesia sendiri kan memeluk agama itu adalah hak tiap-tiap warga negara. Artinya tidak boleh kita memaksa seseorang dalam beragama. Tidak boleh memaksa. Kalau kita menganjurkan, menyuruh, meminta itu boleh. Tapi kalau memaksa yang tidak boleh. Maka yang pertama ya dibicarakan dengan keluarga. Ya semoga nanti keluarga itu memaklumi. Kalaupun nanti keluarga tidak memaklumi, nah kita tetap berusaha. Kalau memang sudah niatan betul ya wis berusaha dengan keikhlasan, dengan segenap kemampuan untuk memeluk agama Islam. Kalau memang sudah mantap ya harus dimantapkan dulu, karena agama itu harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan ilmu, tidak asal-asalan. Kira-kira begitu nggih. Ada yang nambahkan? Nah, kepada saudara kita. Nggih. Nggih. Oh, takut dengan nggih ngeten mawon. Kalau Nabi dulu itu ketika sahabat-sahabatnya masuk Islam, itu pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, sudah menyamarkan keislamannya. Termasuk zamannya Nabi Musa, itu para menterinya juga sudah banyak yang Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Nah, kalau memang begitu ya menyembunyikan dulu, terus nanti kalau memang kondisi sudah mungkin kan bisa ditampakkan. Kalau yang penting pokoknya jangan sampai ya kita usahakan jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan Islam. Begitu. Ya pokoknya sampai kondisi mungkin kan, masih sampai mati belum mungkin kan ya enggak apa-apa. Jenenge yang penting kan menyembunyikannya itu kan enggak dalam satu kemungkinannya sampai bisa ditampakkan. Kira-kira ngoten. Kalau nanti sudah waktunya memungkinkan ditampakkan. Pun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.